pemirsa Women's Talk, kembali lagi kita berjumpa dan kali ini saya akan ajak pemirsa Women's Talk untuk lihat nih versi Dubai Coklat tapi bukan coklat. Yang satu ini adalah milk buns tapi rasanya rasa kayak Dubai Coklat gitu pemirsa. Yang lagi viral belakangan ini adalah ini Burnt Sienna X Tashi Atasia, yaitu membuat milk buns edisi Dubai Coklat. Nah, penasaran kan seperti apa? Saya akan langsung ngobrol-ngobrol sama founder dari Burnt Sienna yang sudah berdiri dari tahun 2019. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bisnis roti diyakini masih memiliki peluang yang sangat menjanjikan dikarenakan penikmat roti terus mengalami pertumbuhan dari generasi ke generasi. Bahkan roti juga menjadi salah satu menu yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pelaku bisnis di industri ini ialah Burnt Sienna yang menghadirkan roti dengan menggunakan teknik memanggang Jepang berbahan dasar premium dan rendah lemak untuk menghasilkan beragam jenis varian roti yang terinspirasi dari Indonesia serta menjadi favorit berbagai kalangan masyarakat. Lantas, bagaimana upaya Burnt Sienna dalam memasarkan roti premium ala Jepang di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder of Burnt Sienna, Mita Komala, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali lagi bersama saya Rosalyn Gio dan kali ini saya sudah bersama dengan founder dari Burnt Sienna yaitu Mbak Mita Komala. Halo Mbak Mita, apa kabar? Halo, baik. Baik ya. Seneng banget nih saya sekarang udah ada di Burnt Sienna karena Burnt Sienna ini kan viral banget ya Mbak ya, dari tahun 2019 sampai sekarang berbagai menu yang dihadirkan oleh Burnt Sienna ini viral gitu. Nah, sebenarnya boleh sedikit diceritain Mbak, sebetulnya Burnt Sienna ini didirikan atas passion dari Mbak Mita atau seperti apa nih? Inspirasinya kayak gimana? Kalau Burnt Sienna sendiri sih karena waktu itu aku pengen bikin produk-produk yang lebih sehat gitu. Karena gaya hidup aku itu makan yang lebih sehat itu udah kebiasaan dari kecil gitu. Nah, kala itu dessert di Indonesia itu tuh sangat apa ya, kurang sehat lah, kayak pilihan gulanya, pilihan tepungnya, dan juga cara mereka proses makanannya itu ya kayak kurang sehat, banyak yang pakai pengawet gitu. Jadi karena aku suka makan manis, makanya aku pengen bikin roti dan dessert yang lebih sehat. Wow, itu insight yang menarik juga ya Mbak. Ternyata dessert itu walaupun manis tapi bahan-bahannya pun macam-macam ya Mbak ya. Ada yang premium dan ada yang memang secara pengolahannya pun kurang sehat. Nah, sebenarnya yang masyarakat Indonesia mungkin kurang banyak ketahui ya Mbak ya. Dessert dengan bahan yang kemudian tadi Mbak Mita katakan kurang sehat itu sebenarnya yang seperti apa sih Mbak? Yang kadar gulanya itu lebih daripada yang harusnya dikonsumsi oleh manusia sih. Kayak untuk contohnya untuk pria kan maksimal 40 gram gula. Nah, terus kayak misalnya minuman manis itu satu gelas aja bisa kayak sekitar 30 gram gitu. Belum juga gula dari nasi atau makanan-makanan lain gitu. Jadi pasti melebihi kapasitas yang dianjurkan gitu. Nah, kalau untuk cewek itu sekitar 28 gram aja gitu. Makanya banyak warga Indonesia kan kena diabetes. Itu kayak top 5 penyakit ya di rumah sakit katanya. Wah, berarti ternyata makan dessert itu bukan berarti nggak boleh ya Mbak ya, tapi kemudian memilih brand ataupun produk-produk yang menghasilkan apa ya, produk yang memang bahan dasarnya itu sehat. Nah, sebetulnya memilih bahan dasar yang sehat itu susah nggak sih Mbak? Nah, ini bahan-bahannya dihadirkan dari mana nih? Enggak sih, kita semua mostly dari Indonesia. Kayak misalnya gula tebu yang asli, gula stevia itu kan sudah available di Indonesia dan banyak ditanam di para pertanian kita juga kan. Sebenarnya nggak sulit sih, cuma memang harganya akan sedikit lebih mahal dibanding yang tidak sehat. Gitu. Nah, kalau boleh sedikit cerita nih Mbak, ketika 2019 mendirikan Burnt Sienna itu kemudian memang Mbak Mita ini passionate di dunia bakery atau seperti apa nih, dan produk yang pertama kali dihadirkan itu apa nih Mbak?
Kalau waktu itu aku emang suka masak di rumah. Masak ya? Karena mamaku suka masak juga. Gitu. Nah waktu itu produk yang pertama itu ada roti sobek 5 rasa yang seperti ini. Nah jadi di dalamnya itu ada 5 rasa berbeda yang customer bisa pilih dan juga itu menjadi best seller kita sampai sekarang sih. Oh sampai sekarang ya Mbak ya? Iya, Roti karena sobek, karena 5 rasa kan, jadi orang tuh makannya nggak bosen gitu loh, bisa nggak mix monoton. gitu ya. Oke. Nah itu waktu mendirikan roti sobek sebagai pilihan menu favorit dari Burnt Sienna itu karena roti sobek lagi viral waktu itu atau memang justru nggak viral sih tapi emang kepikiran aja gitu Mbak? Iya, waktu itu lagi lumayan trending di negara Korea dan Jepang kan, dan juga sepertinya cocok dengan masyarakat Indonesia yang emang suka mengkonsumsi roti. Oke. Nah, kemudian waktu pertama kali mendirikan itu kan di online ya Mbak, belum ada offline store. Iya. Nah, kemudian perkembangannya gimana nih Mbak sejauh ini sampai kemudian udah ada 3 offline store saya tadi katanya ada di Manggarai, kemudian di Kebonjeruk sama di Bekasi. Nah, mungkin boleh diceritain dikit Mbak. Perjalanannya ya waktu itu kan mulainya online, jadi kita emang terima pre-order dari customer, terus kita memanfaatkan endorse dan juga ads. Ya kita sih fokus ke kualitas produk aja dan juga desain packaging kita, customer service yang cepat juga. Jadi berjalannya organik aja sih dan ya syukur-syukur berjalan lancar. Berjalan lancar ya. Dari 2019 ke 2024 ini Mbak, dari tahun ke tahun ada tantangan yang cukup signifikan ya kan, sempat melalui masa pandemi juga nih. Tapi tadi kabarnya yang masa pandemi justru malah penjualannya naik ya Mbak ya, karena mungkin ketika pandemi ini kan orang-orang banyak di rumah aja, jadi mungkin banyak order makanan online gitu ya. Nah ini masa-masa terbaik dan masa-masa sulitnya Burnt Sienna mungkin boleh diceritain Mbak? Masa sulitnya itu pertama kalau misalnya kehabisan bahan baku, kayak misalnya ini kan Dubai Chocolate Buns, kayak misalnya sekarang lagi viral ya, semua kan mencari supplier yang sama. Nah itu kita kayak harus rebut-rebutan deh, misalnya itu bahan baku. Terus kedua sih tantangannya mungkin lebih di ini sih, tenaga kerja juga. Yang gimana tuh Mbak? Misalnya kita udah training cukup lama tapi mereka bosen atau pengen coba hal yang baru. Jadi ya seperti itu. Karena nggak mudah dan nggak cepet juga gitu untuk mentraining human source yang kemudian bisa sesuai sama value ataupun request dari Burnt Sienna sendiri seperti apa ya. Nah kemudian dari masa pandemi ini peningkatannya malahan tinggi ya Mbak ya? Iya, karena kan orang banyak di rumah kan, jadi mereka bosan ya, pasti otomatis cari hiburannya dari belanja online. Oke. Nah tadi Mbak Sienna kan sempat sebutin nih kalau yang di depan kita satu ini adalah Dubai Chocolate tapi milk bun gitu ya Mbak ya? Iya, versi roti. Nah aku penasaran banget nih, kita mungkin boleh cobain bareng ya Mbak ya? Nah pemirsa WMS kita akan cobain bareng tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Oke pemirsa Women's Talk, kita kembali lagi nih Mbak Mita dan juga pemirsa. Saya tahu nih dari tadi pasti pemirsa nih udah salfok sama yang satu ini ya, yaitu Dubai Chocolate yang kalau ngantri beli coklatnya itu PO-nya tuh sampai lama banget, tuh sampai mahal banget gitu ya, ratusan ribu. Tapi ternyata sekarang udah ada milk bun-nya yang bisa dinikmati langsung ya Mbak ya. Kita makan bareng kali ya. Iya. Gimana? Jadi ternyata dia bener-bener real kayak Dubai Chocolate, dalamnya ada apa Mbak namanya kataifi-nya ya. Oke, ini tuh yang orang-orang bilang kayak bihun. Nah ternyata bihun gitu ya Mbak ya? Bukan bihun tapi kayak bihun. Nah ini tuh dapetin bahan dasarnya tuh susah nggak sih Mbak? Iya lumayan karena lagi banyak yang cari juga kan, banyak yang mau bikin sendiri juga di rumah, jadi rebut-rebutan deh. Iya ini enak banget. Dalamnya itu berarti pakai pistachio juga ya? Jujunya pistachio. Nah, ininya itu kan crunchy
crispy gitu ya Mbak? Itu susah nggak sih Mbak? Enggak sih, butuh waktu aja. Itu waktu aja karena dari suppliernya memang nggak langsung serta-merta langsung bisa di-combine dan langsung enak gitu ya Mbak ya, pasti harus diolah lagi gitu. Iya. Oke. Nah, berarti nih Mbak, kalau ngomong-ngomong soal makanan-makanan yang viral, kalau aku lihat nih karena si Burnt Sienna ini udah 5 tahun ya Mbak ya kita bilang ya. 5 tahun dari awalnya memang menghadirkan produk yang viral juga ya, roti sobek. Terus sekarang ada, kemarin sempat viral juga nih milk buns, banyak banget gitu ya diserbu PO-PO yang dari Thailand itu dihadirkan juga oleh Burnt Sienna dan laku keras juga. Nah sampai sekarang yang Dubai Chocolate juga laku keras. Sebetulnya ada kesulitan nggak sih Mbak menghadirkan produk yang viral gitu ya? Karena kan biasanya kadang-kadang sesaat gitu, lagi rame tiba-tiba ntar hilang gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Nggak apa-apa sih, soalnya kan emang kayak kalau tren itu pasti come and go ya. Come and go. Selama kan kita emang ada produk unggulan dan Yes. classic products-nya, jadi emang ya F&B harus selalu ikutin tren aja sih gitu. Jadi selalu ikutin tren, keep up to date, tapi juga tetap punya value dan produk utama, produk unggulannya yang selalu kayak lifetime products gitu ya, yang kayak Iya, dari waktu ke betul. waktu orang tuh pasti selalu cari. Iya, yang klasiknya. Biasanya yang klasiknya itu yang apa aja tuh Mbak? Ini sih salah satunya ya ube buns super coklat, terus ada yang tadi aku bilang fat buns 5 rasa, dan juga ada ham and brulee cheese rolls. Wow, jadi ternyata Ada ada tiga yang itu, iya. varian manis sama ada yang salty-nya juga Iya. ya? Oke. Nah sebenarnya dari Burnt Sienna sendiri Mbak bisa mengetahui apa yang selalu menjadi kesukaan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, itu risetnya seperti apa sih Mbak? Risetnya nggak banyak sih, ya maksudnya kita lihat aja yang maksudnya yang common di supermarket lah, rasa-rasa kan Yes. kayak seperti coklat, vanilla, keju itu kan rasa-rasa yang apa klasik yang Yes. setiap brand tuh pasti punya. Oke, Gitu aja sih. Oke, keren banget. Nah, kemudian untuk apa ya namanya, strategi marketing nih Mbak. Aku perhatiin nih Burnt Sienna ini kayak collab banyak juga gitu ya Mbak sama selebriti, sama influencer. Nah itu sulit nggak sih Mbak untuk kemudian, kan nggak semua bakery juga yang kemudian udah stable, growth-nya bagus, itu kayak marketingnya tuh bagus banget gitu Mbak. Ini aku perhatiin secara promosi, kemudian juga social media growth-nya dari Burnt Sienna ini bagus banget. Nah ini ada strategi yang dibangun nggak dari awal seperti apa nih? Gak ada sih, we just love being real aja. Jadi kayak kita kalau bikin konten pun Yes. atau apa itu dari keseharian orang-orang dan keseharian aku pribadi aja gitu. Oke. Gak ada yang spesial-spesial gimana. Tapi biasanya dalam memilih KOL atau misalnya influencer yang kemudian tepat sasaran nih buat para pecinta Iya. bakery. Nah biasanya nih gimana nih nentuin ini Mbak? Ya kalau pilih KOL sih emang susah-susah gampang ya, kayak maksudnya hit and miss gitu. Sekalinya misalnya hit bisa bagus banget atau bisa kayak biasa aja Biasa atau aja. malah kayak zong gitu kan. Oke. Nah ya kuncinya sih untuk terus coba sih, kayak misalnya jangan cuma sekali-sekali doang gitu. Oke. Berkali-kali dan ya manfaatin momentum juga. Misalnya kalau misalnya emang influencer atau selebritinya lagi viral yang positif ya, itu boleh kita kontak untuk endorse. Oke, ya aku lihat beberapa diantaranya tuh ada Tasya Farasya juga ya Mbak ya? Iya. Iya, dia kayak emang suka banget bakery gitu, dan kemudian salah satu yang lagi in banget juga adalah ya Dubai Chocolate Milk Buns ini. Nah, ketika kemudian menghadirkan produk-produk yang viral, contohnya yang satu ini katanya tadi agak sulit juga nyari bahan dasarnya. Sebenarnya bahan dasarnya tuh sejauh ini lokal Mbak atau seperti apa? Lokal sih, kayak maksudnya negara Indonesia punya memproduksi kacang pistachio, coklat juga kita jagoan di coklat. Yes. Tapi kata IV-nya sendiri ini emang kan produk asal negara timur ya. Yes. Jadi emang nggak semua orang bisa buat gitu. Oke. Jadi hanya supplier tertentu saja yang bisa. Itu. Nah, kalau misalnya masyarakat Indonesia ini kan memang udah banyak lah yang familiar sama Burnt Sienna, dan biasanya pemesanannya itu dilakukan dari online ya Mbak ya? Iya, Tapi kebanyakan masih online. Kebanyakan masih online, oke. Buat teman-teman dari Women's Stock nih Mbak yang penasaran banget nih sama menu-menunya Burnt Sienna ini, bisa ditemuin di mana aja nih Mbak? Bisa lihat di Instagram, itu di highlight kita ada menunya.
Terus juga bisa kontak langsung di WhatsApp juga bisa. Kita bisa langsung kirim menu. Di Tokopedia, Shopee, GoFood, GrabFood itu juga bisa langsung. Bisa langsung ya, Bisa langsung order. Sebadan pengirimannya bisa ke semua wilayah di Indonesia, Mbak? Bisa asal yang apa 1 hari nyampe gitu. 1 hari sampai. Oke. Nah, aku juga mau tanyain lebih lanjut nih gimana langkah pengembangan ataupun ekspansi dari Burn Sienna ke depannya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah di Women's Talk. Oke, pemirsa Women's Talk masih bersama kami. Saya masih bersama dengan founder dari Burn Sienna, Mbak Mita. Mbak Mita, kalau saat ini nih penjualan dari Burn Sienna ini sudah sangat maksimal gitu ya. Nah, kedepannya udah ada rencana atau target lain nggak, Mbak? Iya, rencananya kita akan ekspansi ke luar Jabodetabek. Oke. Targetnya pengen di mana nih, Mbak? Sulawesi. Wow, Iya. Sulawesi itu pengen buat offline store atau gimana nih, Mbak? Iya, offline. Offline store ya? Ya, offline dan online lah, dua-duanya. Keren banget. Nah, berarti sejauh ini tuh kalau kita bisa bilang diferensiasi ataupun identity dari Burn Sienna ini bisa kita bilang roti Jepang atau gimana nih, Mbak? Kita sih bilangnya kita roti sobek sehat sih. Roti sobek sehat. Iya. Oke. Dan masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah lumayan buat pengikutnya Burn Sienna ya, Mbak. Kalau Mbak Mita lihat ini lebih banyak yang memang mereka pecinta dessert atau memang ternyata banyak juga yang sudah terinform atau terupdate tentang value-value-nya dari Burn Sienna ini dan memang justru mengkonsumsi Burn Sienna karena tahu manfaat dari bahan-bahan premiumnya juga tadi. Dua-duanya sih kayak hand in hand. Mereka emang pecinta dessert yang mencari alternatif dessert yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke. Karena mengenai bahan-bahan yang premiumnya, kemudian soal concern kesehatan ini juga disampaikan oleh Burn Sienna lewat sosmed gitu mungkin ya, Mbak ya? Iya, kita selalu share di sosmed kayak kenapa kita misalnya pakainya dark chocolate, kenapa kayak kita tanam coklat sendiri gitu, kenapa pakai ubi untuk substitusi dari tepung seperti itu. Oke. Nah, di balik Burn Sienna ini yang sudah 5 tahun ya sampai saat ini adalah sosok Mbak Mita sebagai founder dan merupakan seorang perempuan. Ini boleh aku tahu nggak sih, Mbak, sebenarnya sosok leadership dari Mbak Mita sendiri seperti apa? Kalau dari aku sih yang penting kita kasih kepercayaan sih ke orang yang udah mau kerja sama kita gitu. Penting, dan juga kita juga harus punya relationship dimana kayak komunikasi itu lancar dan juga nggak semerta-merta nyuruh-nyuruh aja. Wah, ternyata trust itu penting banget ya, dan tadi yang sempat Mbak Mita share juga di segmen sebelumnya, nggak mudah untuk kemudian melakukan training dan kemudian gimana supaya orang yang kerja bareng kita ini mungkin memiliki value dan juga cara kerja yang benar-benar sesuai gitu ya dengan yang kita harapkan, dan susah juga maintain-nya, Mbak ya? Iya, lumayan, tapi ya harus dipekerjakan terus. Oke. Tapi menurut Mbak Mita sendiri sebagai seorang wanita ini apakah ketika berbisnis ya, Mbak, ada privilege tertentu atau justru ya seperti yang kita ketahui ya, kalau perempuan ini kadang ada stigma-stigma mungkin secara leadership, secara menjalankan bisnis ini seringkali kadang-kadang dianggap sebelah mata. Tapi menurut Mbak Mita gimana? Menurut aku enggak sih, kayak soalnya mungkin aku juga lahir di keluarga yang enggak membeda-bedakan cewek atau cowok gitu, jadi support dari keluarga juga udah besar, jadinya ya aku pede-pede aja untuk menjalankan usaha gitu. Oke. Nah, dari Mbak Mita mungkin ada tips atau misalnya quotes buat para wanita di luar sana ya yang mungkin udah tahu nih passionnya kayak Mbak Mita, punya diferensiasi atau uniqueness apa dari diri sendiri, tapi mungkin belum berani untuk kemudian melangkah dan kemudian berkomitmen atau menjalankan execution-nya gitu. Nah, ini ada tips atau strategi dari Mbak Mita? Kalau dari aku sih, yang hal pertama yang paling sulit emang untuk start the first step. Yes. Itu paling sulit, tapi nanti kalau udah berani jalan dan berani lihat
respons itu pasti, apalagi kalau responsnya positif pasti kita makin semangat untuk jalaninya gitu. Dan menurut aku sih ya jatuh bangun pasti ada, tapi harus terus bangun. Harus terus bangun ya. Tadi yang paling susah the first step, tapi nikmati aja prosesnya gitu ya iya. Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Mita sendiri ini di keluarga anak keberapa nih Mbak? Aku anak pertama. Anak pertama. Nah, dari Mbak Mita sendiri melihat apakah ada peran keluarga yang cukup signifikan nih Mbak dalam kemudian membantu kepercayaan diri kita atau membuat bisnis kita ini juga kemudian jadi berjalan dengan stable dan baik lah gitu. Iya pasti sih, kayak kita kan definisi 5 orang terdekat kita ya. Jadi pasti kalau misalnya, dan keluarga itu kan orang yang kita ketemu hampir setiap hari. Jadi pasti kalau misalnya keluarganya positif, most likely anaknya juga pasti jadi positif gitu. Kalau keluarganya suka kerja keras, pasti anaknya juga biasa suka kerja keras juga sih. Oke, jadi lingkungan terdekat kita lah yang mempengaruhi bagaimana kemudian karakter dan Outcome, value dan juga akhirnya outcome yang kita hasilkan gitu ya. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Mita ada quotes atau tips sukses lah buat teman-teman Women's Talk. Tips sukses ya, tips suksesnya Untuk kemudian misalnya apa ya, selalu konsisten lah dalam berkarya. Tadi kalau kata Mbak Mita yang paling susah the first step, tapi rasanya mempertahankan atau melanjutkan konsistensi keberhasilan juga rasanya bukan hal yang mudah ya. Dari Mbak Mita gimana? tips suksesnya sih harus terus mau belajar, Yes. harus mau terus dikoreksi, dan jangan kira kita itu yang terbaik gitu. Jadi di atas langit pasti masih ada langit, jadi terus improvisasi aja. Wow, oke. Jangan pernah merasa yang paling baik, terus belajar dan jangan pernah menyerah gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Mita, founder dari Burn Sienna sudah bergabung bersama kita. Semoga selalu sukses untuk Burn Sienna dan selalu bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar ya Mbak ya. Dan pemirsa Women's Talk, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami. Semoga menjadi inspirasi dan juga pesan-pesan positif yang nyampe gitu ya untuk pemirsa Women's Talk. Jangan lupa saksikan terus Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chiu pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.